Assalamualaikum Dolan, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Semoga semua Dolans dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Setelah sekian lama kita nggak bikin konten tentang staycation dan malah nyeleneh ke yang lain, Alhamdulillah hari ini kita bisa bikin konten lagi. Kita bisa sharing pengalaman staycation di salah satu hotel bintang 5 yang cukup favorit di Surabaya. Dimana lagi kalau bukan di Vasa Hotel. Ada yang pernah kesini belum sebelumnya? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Gimana pesan dan kesan kalian waktu menginap di sini? Biar kita saling berbagi informasi. Ini nih tempat favorit aku sih. Jadi suasana di sini tuh nyaman banget, penerangannya cukup. Terus yang bikin mewah dari lobi di hotel ini tuh gemerlap kilauan dari lampu kristal yang digantung di atas, terus ada banyak gitu. Jadi itu kayak istana gitu gak sih? Terus di tengahnya itu ada bunga anggrek yang cantik banget, warnanya putih, terus cocok aja gitu, jadi elegan. Ruangannya itu berasa kayak mewah. Gak cuman itu Dolans, di sini di Vasa kalian juga bisa dapat welcome drink yang bisa kalian ambil sepuasnya. Minuman ini tuh seger banget Dolans, apalagi kalau kita habis dari luar kota, terus capek kan, panas di Surabaya itu kan panas, terus datang disambut dengan lobi yang mewah, minuman yang segar. Nah, terus di situ di lobi ini di lantai 1 ini juga ada barnya Dolans. Nah, buat kalian yang mau ngebar juga boleh di sini. Tuh, lihat tuh Dolans, cantik banget. Interiornya itu sungguh-sungguh apa ya, temanya itu coklat putih yang kayak cappuccino gitu nggak sih? Sofanya itu melingkar dan kita tuh nggak akan kekurangan tempat duduk di sini karena lumayan banyak juga kursinya. Untuk di Vasa ini liftnya itu ada 6 Dolans. Jadi Dolans yang mau menginap di sini nggak perlu khawatir harus mengantri-ngantri berjam-jam karena liftnya itu ada 6 Dolans. Gak cuman itu, di Vasa ini juga ada eskalatornya loh. Eskalator itu menuju ke ruang pertemuan Dolans. Jadi kalau Dolans mau meeting di sini juga bisa. Jadi kita dapat kamar di lantai 9 Dolans dan sekarang kita udah sampai di lantai 9. Gak sabar pengen lihat kamarnya. Jadi lorong di lantai 9 ini penerangannya itu cukup. Dia tuh nggak terlalu gelap dan nggak terlalu silau juga, jadi nyaman di mata. Tema di kamar ini juga sama Dolans kayak di lorongnya. Temanya coklat, tapi coklatnya itu coklat kayu gitu. Dan inilah kita udah sampai di kamar. Jadi ini suasana kamar di lantai 9 yang kita tempatin. Pertama kali kita buka pintu, jebret, sebelah kanan itu kita menemukan namanya toilet. Nah, toilet sama kamar mandi di hotel ini nih dipisah Dolans. Jadi bener-bener ada 2 ruang. Yang pertama, ruang pertama itu toilet, sebelah kanan pintu pas. Nah, yang sebelahnya lagi itu baru kamar mandinya. Jadi kan kalau di hotel-hotel biasa itu kan pada umumnya ya itu kan kamar mandi sama toilet itu kan jadi satu, cuman disekat sama kaca. Tapi kalau ini tuh enggak, benar-benar dipisah Dolans. Jadi untuk ukuran kamar di lantai 9 yang kita tempatin ini sebenarnya gak cukup luas, cuman penataannya itu sesimpel itu dan seminimal itu sehingga masih banyak space buat kita bawa bocil, lari-larian pun masih oke lah.
Untuk kamar mandinya pun itu tuh nggak yang sempit Dolans, jadi nyaman banget. Di sini tuh ada dua shower. Yang pertama itu shower yang hujan gitu, yang rintik-rintik hujan syahdu. Nah, yang kedua itu shower yang bisa kita tarik ulur. Tapi nggak kayak hubungan ya Dolans. Jangan tuh kalau hubungan ditarik ulur, bahaya atuh. Seperti biasa pada hotel umumnya, di Vasa ini juga dapat 2 handuk. Pada nyariin ya, mana tuh wastafel, nggak ada di Vasa. Eits, kamu tidak tahu wastafelnya itu ada di depan toilet Dolans. Tuh, kelihatan nggak tuh dari kaca. Nah, sebelum itu di samping kiri tuh yang kaca ini tuh, ini apa yo? Ini tuh lemari loh Dolans. Jadi lemarinya itu bisa buat kaca juga. Dan tada, ini wastafelnya Dolans. Nah, di wastafel ini itu di bawah itu ada kain handuk juga yang bisa kita gunakan buat keset juga sih. Kalau aku biasanya buat pakai keset. Terus itu ada colokan juga dan juga ada hair dryer di situ. Nah, di sini tuh disediain hand soap. Habis itu ada 2 gelas yang kayak biasanya dan ada amenities. Amenitiesnya itu tadinya di sini, terus aku pindahin ke kamar mandi biar memudahkan ya buat mandi. Biasanya kalau aku nginep-nginep gitu tuh jarang banget sih bawa sabun, sampo, karena aku mengandalkan amenities dari hotel. Tapi kalau sikat gigi sama pasta gigi sih aku biasanya bawa sih Dolans. Mari kita coba airnya, kenceng Dolans. Jadi sebenarnya itu kaca-kaca ini sih yang ngebuat ruangan ini tampak lebih luas. Jadi di sini juga ada kaca di depan wastafel. Terus di lemarinya itu juga ada kaca dan di dalam lemari itu disediain baju apa itu sih namanya, aku nggak tahu. Kalau yang tahu tulis di kolom komentar ya Dolans. Terus disediain satu senter. Ini jarang banget sih ada hotel yang nyediain senter, tapi aku nggak tahu sih fungsinya senter itu buat apa di sini. Kalau bajunya itu disediain 2, nah itu sepasang ya Dolans ya. Kemarin sih kita pakai dan kita bawa ini tuh fungsinya itu buat menghangatkan diri habis berenang. Karena habis renang itu kan pasti ya basah kan. Terus kan daripada kita masuk angin mau naik ke lantai 9 dari lantai 3. Jadi BTW itu lah renangnya itu ada di lantai 3 dan outdoor Dolans. Dan anginnya kencang banget. Dan apalagi aku bawa bocil. Jadi tuh buat nutupin bocil aku juga sih, buat menghangatkan dia. Staycation kita sih staycation di sini cuma 1 hari, jadi bawaannya itu cuma 1 tas besar yang ungu itu sama tas bayi, udah sih Dolans. Nah, di sini itu ada minibar yang kita bisa buat teh, bisa buat kopi, terus di situ juga ada kulkas. Nah, semuanya itu ada di dalam laci dan lemari Dolans. Terus untuk AC-nya ini AC center yang sudah center ya, jadi udah modern, udah pasti lah ya, namanya juga hotel bintang 5. Terus di sini disediain 2 botol Cleo sama gelasnya, tapi gelasnya nggak boleh dibawa pulang loh. Inilah suasana dari kamarnya. Kamarnya tuh nggak terlalu luas tapi cukup, dan alasnya itu pakai karpet ya di bawah di lantainya, jadi nggak dingin. Terus TV-nya itu dia nggak terlalu besar tapi cukup juga, dan ini juga untuk meja TV-nya itu, meja baringnya itu juga pakai marmer loh Dolans. Terus temanya di kamar ini juga udah pasti lagi itu temanya itu coklat cappuccino yang nyaman banget di mata.
Nah, lihat tuh bocil aku happy banget dia lari-larian ke sana kemari. Oh ya satu lagi Dolans. Jadi tuh antara kamar sama kamar mandi sama tadi kamar mandi, toilet, wastafel, lemari itu dipisahkan sama pintu geser. Jadi itu bisa geser Dolans. Keren banget kan? Di sudut itu ada satu meja terus sama kursi yang memanjang kayak sofa gitu. Nah ini lagi dibuka kaca jendela, horden jendelanya sama suami aku biar kalian bisa tahu gimana seindah apa suasana dari sini saat melihat kota Surabaya. Agak susah ya kayaknya buka. Nah ini dia Dolans. Tuh, kita bisa lihat panasnya Surabaya di luar dari atas kamar kita ini. Ya, kamar yang cuma satu hari kita bisa menikmatinya. Ya, ini udah kacau balau, tempat sampah ada di mana juga. Ini kasurnya Dolans. Ya, empuk banget kasurnya. Sebenarnya ini kasurnya tuh nggak yang satu bed besar utuh, tapi ini kayaknya dua bed yang dijadiin satu. Jadi kayak ada apa gangnya gitu kayak gitulah Dolans. Tapi tenang aja Dolan, meskipun itu digabungkan tetap aja rasanya tetap kasur yang empuk kelas hotel bintang 5. Wow. Sekarang kita coba gimana cara nyalain speaker Bluetooth ini. Yang suami aku ini udah cukup berpengalaman katanya buat nyalain speaker Bluetoothnya, jadi dia ngajarin aku cara nyalainnya. Jadi caranya tuh mudah banget Dolan, tinggal ditekan tombol yang ada di speakernya, udah gitu kita pencet yang ada di Bluetooth, terus udah deh kayak ngonekin apa headset Bluetooth biasa gitu. Intro dulu Om Tante. Jangan di skip videonya ya, tonton terus sampai habis. Udah cukup buat nge-review kamar, lanjut kita mau nge-review kolam renang yang ada di lantai 5. Yuk kita langsung menuju ke lantai 5. Karena ini udaranya cukup udah ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi ini tuh sore-sore yang sekitar jam 4-an gitu. Di lantai 5 ini nggak cuma ada swimming pool aja, tapi juga ada playground sama fitness area. Swimming poolnya itu bersih banget dan juga diawasin sama petugas penjaga. Sebenarnya anak aku tuh suka main air, tapi entah kenapa kalau pas lagi di kolam renang tuh dia suka ngejerit-jerit kayak ketakutan yang parno gitu. Mungkin Dolas di sini punya saran gimana cara supaya bocil itu suka main air dan berenang. Sebenarnya waktu ke Bali pernah kita bawa ke kolam renang dan dia tuh suka banget, padahal itu dingin dan masih pagi. Itu waktu itu usianya 9 bulanan, tapi sekarang itu saat usianya udah menuju udah di 1 tahun lebih, malah dia tuh kayak nggak berani masuk ke kolam renang. Ada yang punya solusi nggak?
menurut aku nih ya, suasana kolam renangnya itu udah dibikin semirip mungkin kayak suasana di pantai, setuju nggak? Jadi kita itu di sini itu biasanya kalau suka ada turis juga kan, jadi mereka tuh biasanya suka berjemur di sini loh. Jadi di kursi-kursi ini mereka tuh nggak cuman duduk tapi juga berjemur di situ. Untuk kolam renangnya itu dibedakan antara anak-anak dan dewasa. Tapi untuk anak-anak ini juga bisa loh buat bayi karena emang sependek itu. Oke Dolans, aku mau renang dulu sama anak aku ya. Itu suami aku udah menuju ke kolam renang yang bayi. Setelah kemarin kita udah nge-review lobby, kamar, sama kolam renangnya, kali ini kita mau nge-review restonya. Jadi restonya itu namanya 209 Dining. Dan kita udah sampai di sini, kita udah disambut sama jajaran minuman-minuman, ada mineral water, infused water, sama berbagai jus. Terus di sampingnya itu ada aneka buah, terus sampingnya lagi ada berbagai macam roti. Ini itu nggak cuman buah, tapi juga ada salad, terus ada susu. Nah, jadi di restonya ini itu luas banget Dolans, jadi bisa menampung mungkin ada lebih dari 100 orang di sini. Untuk makanannya sendiri itu mulai dari makanan tradisional, terus makanan western, makanan Indian food, terus makanan Jepang, itu juga ada di sini Dolans. Dan camilannya itu juga berbagai macam. Ada donat, terus roti, aneka roti, dan rotinya itu bervariasi gitu loh Dolans. Gak cuma ada satu atau 2 atau 3 roti, tapi ini bener-bener yang kayak macem-macem gitu rotinya. Nah, jangan salah ambil Dolans, itu yang di roti yang gede-gede itu display ya, bukan untuk dimakan, nanti gigi kalian sakit. Oke, kita ajak Dolans buat mengelilingin restonya ini. Jadi penataannya itu nggak yang berantakan, tapi benar-benar tertata rapi. Untuk minumannya sendiri nggak cuman ada mineral water, infused water, sama aneka jus atau susu. Di sini juga disediakan berbagai rasa jamu. Terus di sini juga ada aneka sambal. Sama udah pasti di sini itu hampir semua hotel ya udah pasti ada namanya menu nasi goreng, mie goreng, sosis, terus omelet, itu udah pasti sih. Kalau udah sebanyak kayak gini, bingung nggak tuh mau makan yang mana? Atau mau dicobain satu-satu? Tapi mana cukup perut aku. Sebenarnya sih pengen ya nyobain satu persatu setiap menu masakannya. Tapi apalah daya, kapasitas perut aku nggak sebanyak itu. Nah, ini nih ya, yang paling beda dari resto-resto lainnya. Di Hotel Vasa ini juga ada menu Indian style.
Jadi buat turis India mungkin bisa rekomendasi banget buat nginep di sini karena di sini itu disediain menu India, masakan India maksudnya. Nah, kalau kalian pengen atau rindu masakan tradisional Indonesia pastinya gak perlu khawatir karena di sini juga ada nasi liwet, tumis, dan aneka masakan tradisional. Gak cuman varian makanannya yang beragam, tapi di Resto Hotel Fasa ini aneka masakannya itu rasanya enak. Jadi pengen nambah terus. Apalagi ini nih gorengannya patut dicoba deh, kriuk. Jadi itu tadi pengalaman indah kami merasakan breakfast di Hotel Fasa ini di 209 Dining. Buat kalian yang pengen cobain bisa langsung booking dari sekarang lewat marketplace juga bisa, atau langsung datang ke alamat Hotel Fasa yang akan kami tulis nanti di kolom deskripsi. Oke, setelah kita kenyang buat makan, saatnya kita main, ngajakin anak bocil ke playground. Yuk langsung aja check it out. Oke, sekarang kita udah sampai lagi ke lantai 5 buat masuk ke playgroundnya. Jadi playgroundnya ini indoor ya, dolans. Terus di sini itu suasananya itu atasnya tuh kayak temanya awan, langit biru. Terus di sini juga ada area buat mandi bola, terus buat main terowongan, terus ada trampolin juga. Dan di sini juga ada berbagai macam buku bacaan buat si kecil, buat mau belajar, buat membaca atau bermain dengan teman-temannya baru ketemu di playground ini juga. Jadi ini keseruan para bocil main trampolin, dan si bocil aku juga lagi main bola dolans bengong. Udahlah, anak aku jadi pengen main pelosotan lihat teman-temannya pada main, terus dia bingung gimana caranya. Jadilah emaknya yang naikin dia main pelosotan. Tuh kan, liatin gimana tuh caranya buat naik ya. Seneng banget ini bocil ngakak-ngakak terus lah. Udahlah, yang penting dia senang, ibu bapaknya mah juga senang jadinya, iya enggak? Di sini tuh tempat paling betah buat bocil-bocil main, seharian pun mereka kayaknya gak akan bosan buat di sini karena lihat aja mainannya tuh banyak banget, mulai dari terowongan, terus ada perosotan, ada mandi bola, ada buku bacaan, terus ada berbagai macam mainan sensorik motorik yang bisa dimainkan sama si kecil di sini. Udah gitu tempatnya tuh kan indoor, jadi nggak akan gerah. Segitu dulu review Hotel Fasa dari kami buat kalian. Ketemu lagi di review-review staycation kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan di seluas-luasnya biar kami makin semangat buat bikin konten staycation lainnya. Bye bye dolans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.